mau sekuat apapun yang menunggangi, jika tidak ada pemantiknya, tidak ada kondisi material yang memang mendukung adanya aksi, maka seberapapun biaya yang kalian lakukan, yang dibiaya untuk melakukan keonaran dan sebagainya, itu tidak terakumulasi. Nah, kalau menyelesaikan problem itu bergantung pada situasi global atau bergantung pada kondisi di luar negara kita, maka logika rakyat juga nggak bisa nerima. Nah, kalau begitu, ya negara, kalau kita negara liberal gitu sesuai dengan kebutuhan pasar internasional, ya ngapain ada pemerintah? Halo kawan Gema di seluruh Indonesia, jumpa lagi bersama saya Diki Mulya Ramadhani selaku host di Obrolan Gema Kebangsaan. Hari ini kita kedatangan kembali salah satu Wakil Ketua Umum Partai Gema Bangsa. Beliau merupakan selaku aktivis, peneliti, pengamat kebijakan publik dan politik. Nah, maka ini salah satu tema yang pas. Kita akan membahas mengenai kondisi negeri yang kian memanas, maraknya korupsi, aksi demonstrasi. Nah, apakah ini tanda-tanda reformasi jilid 2? Nah, maka kita akan bahas dengan salah satu pakarnya, salah satu ahlinya, yaitu kita sambut kawan Joko Kanigoro. Selamat malam Pak Joko. Selamat malam. Nah, selamat malam, jumpa lagi di ruangan yang penuh inspirasi, penuh nutrisi, penuh juga substansi ini di Obrolan Gema Kebangsaan. Ini pertemuan ketiga mungkin Pak ya. Kita berjumpa di obrolan podcast Gema Kebangsaan karena banyak isu-isu yang perlu kita bahas, banyak narasi yang perlu kita sampaikan, banyak persoalan yang perlu kita ulas dalam upaya membangun narasi terhadap publik. Jadi masyarakat perlu kita insight dan perlu kita netralisir apa yang menjadi fenomena-fenomena publik yang hari ini marak terjadi. Jadi akhir-akhir ini publik mengalami kegaduhan yang sangat luar biasa, kawan Joko. Di mana yang pertama misalkan maraknya kasus korupsi, yang kedua banyaknya elemen civil society dari masyarakat, mahasiswa, para buruh melakukan demonstrasi, turun ke jalan menyuarakan salah satu aspirasi tuntutan bahwa negara ini perlu perbaikan dan kritik akan suatu perubahan. Nah, maka kalau bisa kita simpulkan dan bisa kawan Joko terjemahkan, sebetulnya apa sih yang menjadi cikal bakal bahwa ini masyarakat tuh turun ke jalan atas dasar apa? Atas dasar kehendak hati nurani, menyuarakan aspek instrumen demokrasi, ataupun memang ada aspek lain yang mendorong mereka turun ke jalan melakukan tuntutan-tuntutan yang hari ini perlu perbaikan konteks pemerintah. Nah, kira-kira kawan Joko apa penerjemahannya terkait kontekstualisasi ini di negeri tercinta kita ini? Silahkan kawan Joko. Oke. Jadi gini, saya mau awali dulu bahwa bangsa kita ini kan sudah memilih satu sistem yang populer ya, yang saat ini kita sebut namanya demokrasi. Demokrasi. Ya kan. Artinya ini sudah menjadi kesepakatan dan ini dilindungi oleh undang-undang bahwa negara kita ini menganut sistem demokrasi. Sistem demokrasi ini kan pertama itu kan bisa kita terjemahkan bahwa setiap kepemilian kepemimpinan itu dilaksanakan melalui pemilu. Ya kan. Yang kedua, ya kan, bahwa pemilu itu juga memilih anggota legislatif yang fungsinya adalah untuk mengontrol jalannya eksekutif. Jadi di demokrasi ini ada dua ini, satu memilih eksekutif dan yang kedua sebagai kontrol kita memilih wakil rakyat atau namanya DPR atau itu namanya legislatif. Nah, ini
fungsi sistem demokrasi. Nah, tetapi ada bagian yang ketiga ini, bahwa eksekutif dan legislatif itu dipilih oleh rakyat, ya kan, sebagai aspek demokrasi yang kemudian rakyat ini juga memiliki hak, ya kan, atau kewenangan untuk juga mengontrol kedua lembaga ini, yaitu lembaga legislatif maupun lembaga yang sifatnya yang eksekutif. Nah, ini kan satu sistem yang kita sepakati nih. Nah, sehingga masing-masing komponen ini bekerja itu berdasarkan keterikatan politik, ya, keterikatan politik baik eksekutif terhadap legislatif ataupun legislatif eksekutif terhadap rakyat yang memilih mereka. Dan ini sah di di dalam iklim demokrasi dan dilindungi undang-undang. Bahwa kemudian masyarakat menerjemahkan bahwa demokrasi itu boleh mengkritik, itu iya. Bahwa demokrasi itu rakyat boleh mengawasi, itu iya. Bahwa dalam berdemokrasi itu rakyat boleh mengingatkan, itu iya. Tugas pemerintah, baik tugas eksekutif, itu adalah menjalankan amanah yang dia emban, yang dulu waktu kampanye itu, ya kan, waktu pemilu, dia janjikan. Menunaikan janji. Jadi ketika mereka berkuasa itu menunaikan janji. Nah, legislatif juga dia itu berjanji kepada rakyat bahwa saya akan menjadi anggota legislatif yang mengontrol jalannya pemerintahan. Oke. Artinya kedua ini adalah lembaga yang memang sebetulnya antara eksekutif dan legislatif ini kan saling mengontrol kan. Bahwa eksekutif yang menjalankan, mengimplementasikan program-program yang dijalankan maupun program-program yang pernah dijanjikan pemilu. Legislatif juga sama. Dia juga harus mendistribusikan apa yang pernah dia katakan waktu kampanye. Nah, ketika kedua ini bisa berjalan normal, maka fungsi demokrasi bisa membentuk yang namanya pemerintahan yang berkualitas. Nah, ketika kedua ini kemudian rakyat menilai bahwa ternyata eksekutif dan legislatif itu berkompromi, ya kan? Maka rakyat menggunakan hak ketiga itu mengontrol atau mengkritik atau menolak, bahkan menolak ini, menolak apa yang menjadi kebijakan yang dinilai oleh rakyat itu tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Artinya rakyat ini juga boleh menagih janji. Nah, kalau ini kan mekanisme demokrasi. Kemudian ketika kemudian mekanisme demokrasi rakyat ini, hak ketiga ini kemudian diterjemahkan di dalam aksi. Ini kan soal sarana kan. Sarana kan. Kan sarana mengontrol ini kan banyak hal. Satu, pertama kan itu melalui sosial media. Sekarang kan zaman sosial media. Maka ada istilah yang namanya no viral no justice. Nah, no viral no justice itu adalah bentuk dari sebuah kontrol masyarakat. Nah, ini berkaitan juga dengan pemerintah eksekutif kan gitu. Jadi kalau misalnya ada penjahat nggak diproses hukum, ada koruptor nggak diproses hukum, atau ada ketimpangan atau ada penyelewengan dari kebijakan yang ada, dan ketika pihak legislatif maupun pihak penegak hukum itu diam, maka kemudian rakyatlah yang kemudian menyuarakan itu. Bahwa memang rakyat memang tidak dituntut untuk menyertakan bukti-bukti atau dia bisa mengadili. Tetapi minimal rakyat ini mengingatkan, ini loh ada satu penyelewengan. Oh, ini loh ada satu kejahatan. Ini ada satu perampokan yang kemudian ini harus diperhatikan. Maka kemudian muncullah sekarang ini kalau di media sosial itu namanya no viral no justice. Ini satu fungsi demokrasi yang menjadi hak rakyat. Artinya rakyat mempunyai kekuatan politik dan itu dilindungi oleh undang-undang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang itu kemudian diimplementasikan. Kalau ini memang sudah berjalan lama, yaitu yang namanya pressure. Pressure itu di dalam demokrasi itu sering diterjemahkan dalam bentuk aksi. Gitu. Check and balancing. Ya, jadi kalau itu kan
pressure. Biasanya tingkatan-tingkatannya begini. Ketika kemudian kita di sosial media dalam bentuk kritis, akademik dan sebagainya itu tidak melahirkan satu solusi, maka kemudian tahapan kedua adalah melalui aksi. Memang aksi ini adalah dari akumulasi dari kritik yang sudah dibangun sebelumnya. Nah, maka kemudian aksi itu dimanapun pasti sifatnya pressure. Kalau aksi kok sifatnya himbauan, itu namanya bukan aksi massa itu. Pengumuman. Oh ya, pengumuman. Aksi itu ya namanya pressure gitu kan. Nah, ini yang harus kita pahami dulu nih kerangka ini gitu. Nah, baru yang ketiga, ketika pressure ini tidak terjadi, maka kemudian akan ada tahapan selanjutnya. Nah, biasanya yang melakukan pressure itu adalah mahasiswa. Kenapa mahasiswa? Karena mahasiswa itu adalah kelas menengah terdidik yang memang memberi ruang rakyat, kelompok rakyat yang kritis. Jadi kenapa mahasiswa yang bergerak? Ya karena kesadaran itu dimulai dari kelompok kelas menengah terdidik yang kritis. Nah, kebetulan memang kelompok yang terdidik kritis itu ya di mahasiswa, di kampus kan gitu. Artinya di kampus ini dia lebih menyoroti soal kebijakan-kebijakan global. Nah, memang ada gerakan-gerakan massa lain seperti gerakan buruh, gerakan petani. Tapi kan gerakan buruh dan petani itu sifatnya sektoral kan. Artinya lebih ke sifatnya di sektor pekerjaan, upah dan sebagainya. Petani adalah bagaimana dia menyelamatkan lahan dan melakukan advokasi terhadap keberlangsungan hidup mereka yang berkaitan dengan alam. Nah kan ini. Nah, mahasiswa itu bicara soal rakyat, soal kebijakan politik yang sifatnya menyeluruh. Kenapa? Karena dia memang dibekali kemampuan itu. Nah, cuman kadang kan kita kan berbicara soal demokrasi ini kan kita selalu bicara demokrasi prosedural. Jadi ada anggapan bahwa loh iya ruang demokrasi sudah disebutkan, kan udah ada DPR. Kenapa Anda nggak lapor DPR agar DPR menyampaikan ke eksekutif? Ini prosedur. Loh memang itu betul. Secara prosedural kita harus melakukan itu. Tetapi ketika kemudian DPR dengan legislatif dengan eksekutif itu melakukan kompromi politik, maka rakyat menggunakan jalan ketiga ini, ya kan? Memang pelopornya adalah mahasiswa. Nah ini yang harus kita pahami dulu gitu. Jadi bukan soal kemudian kita jangan terlalu jauh bahwa yang namanya pressure ini harus mengganti pemerintahan, bukan. Ini dalam sifatnya korektif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sesuai dengan apa yang dia janjikan atau yang dirasakan oleh rakyat, oleh publik. Kenapa mahasiswa ini kok kritis gitu? Ini juga harus kita pahami. Karena yang berhubungan dengan rakyat itu adalah mahasiswa. Kan tidak semua mahasiswa itu kelas menengah yang kaya. Kan ada juga yang miskin kan. Begitu mereka itu pulang ke rumah, dia berkumpul sama keluarganya, sama tetangganya dan sebagainya, dia mendengar keluhan. Terus tiba-tiba yang tadinya kemarin itu kok makan ikan, daging dan sebagainya, tiba-tiba kok ini makan tempe terus, ada apa Bu? Gitu kan. Ya, wah kita udah ini krisis ini. Kita udah nggak ada uang nih. Harga-harga semua naik. Jadi kita harus menghemat. Inilah yang kemudian mahasiswa. Nah, mahasiswa punya yang namanya kanal kan. Ya kan? Kanalnya apa? Ya forum, media, ya jalanan kan gitu. Nah, ini tinggal kita tingkatkan. Jadi artinya kalau mahasiswa sudah turun ke jalan itu berarti di sini ada kebuntuan. Ada kebuntuan komunikasi, ya kan? Nah, terus di media sosial juga kebuntuan ini terjadi karena di media sosial ini kan sekarang lebih banyak yang terjadi adalah perang narasi. Yes. Ya kan? Jadi perang narasi begini. Jadi ketika rakyat itu berbicara soal situasi dengan argumentasi dan argumentasi itu membentuk narasi, maka kekuasaan juga melawan itu dengan narasi. Nah, inilah yang kemudian ketika narasi itu tidak bertemu, logika yang dilahirkan oleh dua narasi ini nggak ketemu, akan ada benturan. Nah, di dalam benturan ini yang siapa yang nggak puas ya, kalau nggak puas rakyat berarti kemudian dari wujud dari jalan keluar kebuntuan itu ya dengan aksi jalan itu. Gitu. Iya, jadi sebetulnya kan aksi demonstrasi yang hari ini civil society baik itu mahasiswa, buruh dan masyarakat
itu adalah bentuk ekspresi atau akumulasi kekecewaan atas apa yang menjadi suatu political will atau political justice yang hari ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Itu karena misalkan kebijakan-kebijakan mengenai program strategis presiden atau maraknya korupsi, kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja, itu kan akumulasi dari apa yang menjadi kekecewaan masyarakat. Sehingga ketika masyarakat melakukan sarana alternatif untuk mengkritik, nah itu justru kerap kali yang pertama dibenturkan. Yang pertama dibenturkan, yang kedua, loh ini pasti ditunggangi. Gitu. Yang ketiga, ini agenda siapa yang akan mengacak-ngacak dari luar asing terhadap pemerintahan Prabowo dengan dalih bergulir narasi reformasi jilid 2. Nah, ini kan sering terjadi dalam fenomena demokrasi kita gitu. Jadi seolah-olah apa yang menjadi tuntutan masyarakat itu adalah pasti ada yang menunggangi. Padahal dalam iklim demokrasi itu nggak ada free rider dalam fenomena demokrasi. Pasti semuanya ditunggangi. Tergantung, tapi kan ditunggangi atas aspek apa? Nah, itu kan varian lain. Nah, maka kira-kira apa yang perlu kita terjemahkan terhadap masyarakat dalam menyikapi respon pemerintah itu harusnya seperti apa? Dalam menyikapi idealnya berbagai tuntutan-tuntutan yang hari ini dilontarkan atau diterjemahkan oleh masyarakat. Satu sisi misalkan ada yang mendukung. Nah, balasan demo lagi. Ada yang menolak. Nah, jadi seolah-olah ini sipil sesama sipil dibenturkan. Mahasiswa dibenturkan dengan aksi mahasiswa mendukung dan menolak. Masyarakat ada yang menolak MBG katakanlah, ada juga aksi yang mendukung. Ini kan pola yang sama dari dulu, selalu bermain dalam siklus ini. Nah, jadi saya kira masyarakat mengalami kebingungan pada akhirnya. Ya kan gini kan, kalau soal itu kan kita harus bicaranya begini, harus cara berpikirnya begini. Mau sekuat apapun yang menunggangi, jika tidak ada pemantiknya, tidak ada kondisi material yang memang mendukung adanya aksi, maka seberapapun biaya yang kalian lakukan, yang dibiaya untuk melakukan keonaran dan sebagainya, itu tidak terakumulasi. Artinya apa? Sebetulnya kan masyarakat itu, mahasiswa aksi ini kan sebetulnya karena terjadi kebuntuan kan. Kalau saya anggap itu adalah kebuntuan komunikasi. Meskipun pemerintah sudah bilang bahwa kita mengajak komunikasi gitu loh. Tetapi bahwa komunikasi yang dilakukan itu, pemerintah itu kan monolog kan. Artinya monolog itu begini. Ini logika kekuasaan ya. Kita bicara soal logika kekuasaan. Logika kekuasaan itu kan kalau kita bicara soal implementasi atau soal kebijakan, kan bicaranya itu kan bahwa kebijakan ini memang berasaskan atau berdasarkan untuk kepentingan publik kan, kepentingan rakyat kan, gitu. Dengan mekanisme, dengan implementasi, dengan cara strategi yang mereka beberkan. Gitu. Nah, rakyat ini kan sebetulnya mencoba untuk memahami itu bahwa oh iya, Anda itu memang menjalankan program yang memang untuk kepentingan kami gitu. Misal kayak MBG, makan bergizi gratis, atau bagaimana pemerintah itu mengelola sumber daya alam untuk kepentingan rakyat. Gitu. Nah, apa yang diargumentasikan oleh pemerintah itu kalau tidak ditangkap logika oleh masyarakat atau tidak dirasakan oleh masyarakat, maka kemudian masyarakat juga akan bertanya, loh, kami tidak merasakan itu, kami tidak melihat bahwa apa yang Anda lakukan itu untuk kepentingan kami gitu. Nah, ini kan sebetulnya adalah kebuntuan. Ada kebuntuan yang pemerintah lakukan, yang pemerintah narasikan itu tidak bisa diterima oleh logika rakyat maupun dirasakan langsung oleh kehidupan rakyat. Misalnya soal rakyat itu tidak butuh klarifikasi. Misalnya salah satunya begini.
ketika terjadi perang global antara Amerika dengan Iran dan ditutupnya Selat Hormuz ya kan. Terus kemudian dampaknya adalah kenaikan subsidi kenaikan BBM kan, harga minyak. Maka kemudian ketika minyak itu dinaikkan, maka yang merasakan adalah rakyat. Gitu. Nah, pemerintah secara logika benar gitu, bahwa ketika negara kita ini kan negara yang berbasis pasar. Gitu. Jadi ketika ini harga minyak naik, maka kemudian kita juga naik. Gitu. Ini kan logika yang benar gitu, logika pasarnya benar itu. Nah, tetapi bagi rakyat jangan berpijak pada pasar dong. Iya kan? Kan mau itu di dunia manapun itu mau naik, mau turun dan sebagainya. Ya kita nggak peduli. Kalau kita merasa susah, merasa hidup lah, apa gunanya saya milih pemimpin, milih pemerintah. Nah, terus pemerintah bilang, ya ini kita sedang mengelola atau menyelesaikan atau memberi solusi dari problem ini gitu. Nah, ketika problem ini tidak dirasakan rakyat juga bertanya lagi. Loh iya, Anda itu pemerintah itu kita pilih karena negara kita sedang mengalami problem. Maka tugas pemerintah itu menyelesaikan problem. Lah kalau menyelesaikan problem itu bergantung pada situasi global atau bergantung pada kondisi di luar negara kita, maka logika rakyat juga nggak bisa nerima. Lah kalau begitu, ya kalau kita negara liberal gitu sesuai dengan kebutuhan pasar internasional, ya ngapain ada pemerintah? Ya kita ikut pasar aja, iya kan? Kan gitu loh. Jadi rakyat ini lah apa gunanya ada negara? Apa gunanya ada pemerintah? Pemerintah itu bagaimana bisa menyelesaikan persoalan nasional ini yang walaupun berkaitan dengan persoalan global yang tidak merugikan kami. Itu hak saya. Hak saya sebagai rakyat. Karena apa? Saya sudah milih Anda, saya bayar pajak, saya menggaji Anda. Maka tugas Anda itu jangan menyusahkan saya. Lah kalau kemudian pemerintah ini sudah saya pilih, sudah saya gaji, saya bayar pajak, masih hidupnya menyusahkan saya. Terus gimana logikanya? Ini kan logikanya yang harus berarti. Bahwa kemudian, tapi kan memang Indonesia itu lanskapnya itu kan lanskap politiknya itu kan memang lanskap politik feodal. Jadi ketika jadi pejabat itu merasa kastanya lebih tinggi. Rakyat juga menganggap bahwa begitu jadi pejabat itu kasta dia lebih tinggi. Padahal di daerah yang kata demokratis tidak ada kasta tertinggi di dalam kehidupan berbangsa itu. Semua adalah sama, mempunyai hak hukum kan. Ya itu diwujudkan dalam pemilu. Satu orang itu dianggap suara kan. Ya kalau Anda menang kurang satu suara kan berarti kalah. Nah ini yang harus menurut kita itu juga harus dikoreksi. Soal kesadaran mindset logika kekuasaan. Yang kemudian jangan dibenturkan dengan logika rakyat. Yang namanya kemudian kekuasaan itu abdi rakyat. Jadi kalau ada rakyat yang mengkritisi, ya harus mendengar. Tugas pemerintah itu kalau ada salah dikritik dia membenahi, ya kan? Kalau ada kekurangan terus kinerja dia harus mengubah diri. Itu tugas pemerintah, bukan mengklarifikasi, gitu. Cuman di dalam tradisi pemerintahan kita itu kalau ada kesalahan klarifikasi. Rakyat itu tidak butuh klarifikasi. Rakyat itu butuh dimengerti. Karena kita sudah memilih, sudah membayar pajak. Kami merasa bahwa warga negara, dibuktikan dengan KTP kita bahwa KTP itu adalah bangsa Indonesia kan. Jadi makanya kemudian kita melakukan kritik itu. Kritik itu kan, nah cuman kan kemudian diterjemahkan. Memang kemudian orang bicara bahwa oh ini ditunggangi nih, ada kepentingan politik. Yang namanya gerakan mahasiswa itu adalah gerakan politik. Kenapa? Karena yang dikritik adalah kebijakan politik. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh gerakan mahasiswa sudah gerakan politik, ditunggangi politik. Itu pernyataan yang menurut saya itu pernyataan IQ rendah itu. Artinya IQ rendah itu begini loh. Dia nggak paham soal demokrasi itu. Jadi udahlah kebodohan ini harus dihentikan. Jangan begitu, kita harus memahami ini. Dalam konteks demokrasi, konteks bernegara ini. Kalau pemerintah itu menyadari soal itu, ritme demokrasi, sistem demokrasi dipahami secara substantif, maka tidak ada rakyat itu hanya bicara, saya protes, saya kepingin ini, saya kepingin ini.
Ya kan? Soal kemudian bahasanya itu menyangkut bahasa sarkas, namanya pressure, Pak. Pasti ada bahasa sarkas kan. Nah, inilah yang kemudian kita terjemahkan. Soal kemudian ada yang mengambil keuntungan dari situasi ini, itu urusan lain. Lain soal itu. Nah, misalnya dalam aksi demo itu, demonstrasi itu kemudian ada pihak lain yang memanfaatkan situasi, itu lain soal itu. Itu tinggal soal kecerdasan para penunggang itu. Nah, kemudian tapi saya pikir mahasiswa tetap murni juga. Kalau mahasiswa itu ada yang kemudian terdapat dia dibayar, terus dikasih uang untuk melakukan demo dan sebagainya, kita pahami begini aja, bahwa masyarakat kita konsumtif. Jangankan mahasiswa dikasih duit untuk melakukan demo itu, rakyat untuk memilih aja dikasih duit kan. Jadi sekarang eksekutif maupun legislatif itu juga harus paham, Andalah yang mengajari mereka untuk menjadi agen yang bersifat orderan. Mereka memilih Anda itu juga berdasarkan order, ya kan? Terus ketika kemudian dia itu dikasih uang untuk melakukan demo, Anda protes itu. Padahal Anda sudah membangun tradisi, membangun kebiasaan atau kesadaran yang memang konsumtif. Iya kan? Jadi kalau yang menunggangi itu bukan menunggangi, tapi memanfaatkan situasi itu untuk kepentingan politik dia. Tetapi bahwa mahasiswa dia melakukan aksi itu adalah aksi politik yang bersifatnya moral. Jadi sifatnya moral gitu. Jadi memang yang kita kritik kebijakan. Jadi memang politik berbasis moral. Artinya berbasis moral itu ini menyeleweng ya kita protes. Oh ini tidak sesuai harapan kita protes. Oh ini telah menyalahkan gunaan kekuasaan, kita protes. Oh ini korup, kita protes. Itu gerakan politik yang berbasis moral. Nah, terus karena gerakan politik berbasis moral itu berjalan secara akumulatif, ada ini kelompok-kelompok yang politik yang berbasis struktural nih. Basis struktural itu ada partai politik, ada ya macam-macam lah gitu. Dialah yang memanfaatkan itu untuk kepentingan politik dia. Nah, ini sudah berjalan dan saya kira kita nggak bisa lagi menuduh bahwa ini ditunggangi atau tidak gitu. Ya memang ini demokrasi terbuka, siapapun boleh memanfaatkan itu. Bahkan di dalam aksi demonstrasi itu, kekuasaan pun bisa menunggangi aksi itu. Ya kan? Nah, sekarang kalau mereka melihat bahwa aksi itu ditunggangi oleh kepentingan politik, dia mengatakan bahwa aksi itu ditunggangi politik, tetapi di sisi lain tiba-tiba ada aksi tandingan. Ini kan maksudnya paradok ini. Jadi dia tidak mau memahami bahwa itu aksi politik moral, terus menuduh itu ditunggangi, tapi tiba-tiba kemudian muncullah yang namanya gerakan tandingan. Dan gerakan tandingan itu sudah pasti orderan kekuasaan. Tidak mungkin ada gerakan tandingan kok tidak ada orderan kekuasaan. Meskipun penguasa tidak akan secara langsung dia menyuruh dia aksi, tetapi bahwa para orang yang melakukan ketakutan terhadap kekuasaan ini nanti terdelegitimate, ya kan, maka dia serta-merta secara spontan dia akan menggerakkan massa untuk membela tuannya. Itu yang kemudian menjadi benturan itu kan gitu. Nah, inilah yang kemudian terjadi dan saya kira di negara demokrasi itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Iya, itu kan seharusnya ya. Kalau saya menilai kawan Joko, seharusnya kan kritik itu yang hadir di ruang publik atau dihasilkan dari diskursus rakyat, seharusnya kan mampu diterjemahkan atas apa yang menjadi kegaduhan dan kebisingan rakyat itu. Nah, mampu dibalas kebijakan ataupun respon yang meneduhkan. Jadi kondisi negara tuh lagi bising nih atas apa yang menjadi kritikan, teriakan. Loh, seharusnya masyarakat pemerintah itu merespon dengan sifat yang positif dan penuh meneduhkan, penuh perbaikan, penuh jalan keluar yang membawa kemaslahatan. Nah, tapi padahal satu sisi, loh para kabinet merah putih itu presiden
dan DPR tuh itu isinya para Korea, Pak. Ya. Para Korea, para aktivis yang dulunya sama berasal dari rahim mahasiswa. Ya. Oh, tapi seolah-olah ini kan menjadi kegangguan stabilitas dalam roda pemerintahan. Jadi eskalasinya semakin meningkat. Seolah-olah tagline yang hari ini diperjuangkan reformasi jilid 2 itu menjadi ketegangan atau serangan yang mengkhawatirkan rezim sekarang. Padahal kalau kita mau jujur kawan Joko, kalau misalkan tagline perjuangan reformasi jilid 2, sebetulnya apa sih produk yang hari ini bisa benar-benar diperjuangkan dari reformasi jilid 2? Yang pertama misalkan hapuskan duifungsi ABRI ataupun duifungsi ABRI lah katakanlah. Loh sekarang Parjo itu menjadi institusi yang mengurusi dapur. Misalkan hapuskan Dwikora Soeharto dan kroni-kroninya. Loh rejim sekarang tuh menentukan Soeharto tuh sebagai pahlawan nasional. Misalkan desentralisasi pemerintahan. Loh pemerintahan tuh sekarang konsepnya sentralistik tuh. Misalkan supremasi hukum dan revisi undang-undang. Loh manifestasi apa yang menjadi undang-undang sekarang tuh bisa diatur dengan seenak jidat. Maka produk pemerintah sekarang tuh kan presiden sekarang hasil pengkangkangan demokrasi dan hukum. Nah terus apa yang perlu dikhawatirkan? Kalau misalkan yang diperjuangkan reformasi jilid 2 pergantian pemerintah, loh sekarang tuh udah terjalan dengan sebebasnya loh. Nah terus apa yang menjadi keresahan pemerintah sehingga tidak mampu merespon dengan baik apa yang menjadi tuntutan mahasiswa? Karena gini, loh kabinet merah putih itu variannya banyak lah, ada bidang-bidang tertentu. Tapi saya memandang ada absurd dan paradok. Kenapa sekelas wakil ketua DPR yang selalu merespon seolah-olah menjadi El Comandante Don Dasko? Apakah komposisi komponen kabinet yang lain tuh nggak mampu membereskan hal-hal yang sifatnya fungsi mereka? Padahal tugas legislasi itu apa sih di negara kita? Pembuat undang-undang, fungsi controlling, budgeting dan lain sebagainya. Justru sekarang tampil sebagai El Comandante, Superman. Seolah-olah di situ ada Don Dasko, semua selesai permasalahan. Loh terus tugas-tugas kabinet yang lain tuh menteri dan lain sebagainya KSP nggak mampu mengkrit informasi menjadi substansi. Maka tadi saya sepakat ini miskin narasi dan substansi. Nah kira-kira kawan Joko melihat itu seperti apa? Kan gini, aku mau ini dulu deh. Ini sebenarnya isu ini sebenarnya mengganggu aku juga ini soal reformasi jilid 2. Bagiku itu reformasi jilid 2 itu adalah romantisme. Artinya romantisme gitu loh. Kayak misalnya kalau aksi selalu kita melihat momen-momen politik itu ada kepengen diulang. Satu kerinduan di mana momen politik itu terjadi. Jadi itu menurut saya romantisme. Yang sifatnya tidak substantif ya, menurutku enggak substantif tapi ini adalah romantisme. Reformasi jilid 2. Gejayan memanggil. Ya kan? Jadi romantisme itulah yang dibangun di dalam narasi gerakan politik di Indonesia. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa itu romantisme? Artinya apa? Sebetulnya ini adalah satu kerinduan di mana mahasiswa itu menginginkan satu perubahan yang dia inginkan. Nah, kemudian muncullah yang namanya gejayan memanggil, terus reformasi jilid 2. Yang menurutku kamu nggak usah nggak usah kemudian ini diterjemahkan terlalu jauh bahwa kenapa reformasi jilid 2, reformasi aja nggak berhasil, ya kan? Terus gejaya memanggil itu ya karena memang kondisi saat itu memang menginginkan, momentumnya ada. Nah reformasi jilid 2 ini menurutku ini hanya soal romantisme yang tidak substantif. Artinya apa?
sebagian mahasiswa itu tidak menemukan satu momentum yang kemudian ini menggerakkan. Maka dia akan nyari nih mistifikasi atau mitologi gerakan yang itu bisa menggerakkan massa kan. Nah, diambillah soal idiom-idiom yang romantisme yang memang dulu pernah terjadi dan itu bisa menghasilkan sesuatu, yaitu perubahan dari rezim Soeharto menuju rezim reformasi, kan gitu kan. Nah, apakah kemudian pertanyaannya bahwa reformasi itu berhasil atau tidak? Kan hampir semua analisis mengatakan bahwa reformasi ini tidak berhasil. Bahwa setelah pasca Soeharto ini dalam perjalanan reformasi sampai Jokowi ini memang kita tidak berhasil. Kalau dulu misalnya hapus KKN gitu, ternyata di reformasi KKN justru lebih masif, ya kan? Justru lebih brutal menurut saya, gitu, menurutku gitu kan, lebih brutal. Artinya memang kita ini untuk kita bicara soal perubahan, kita memang harus melakukan satu pemikiran ulang bahwa sebetulnya Indonesia itu kita itu butuh kembali ke jati diri Indonesia. Indonesia ini kan memang dari dulu ini kan memang sejarahnya itu kan bangsa-bangsa yang memang kita didatangi oleh banyak negara lain, kemudian campur tangan global itu juga terjadi di Indonesia, baik di dalam kerajaan sampai di dalam kolonial sampai ke Orde Lama, Orde Baru sampai reformasi. Artinya apa? Kita ini nggak bisa hidup di dalam lingkungan yang kosong kan gitu. Artinya bahwa mahasiswa ini menurut saya juga harus merumuskan, jangan kembali terjebak pada romantisme sebuah gerakan. Situasi zaman Soeharto sampai sekarang berbeda. Nah, sekarang saya melihat ya, reformasi jilid 2 itu aku tidak melihat bahwa ini juga untuk menjatuhkan Prabowo. Dari statement-statement yang diucapkan itu lebih kepada tuntutan perbaikan. Jadi kan gini tuh. Program Prabowo ini kan sangat substantif ya. Sangat ideologis. Nah, tetapi diimplementasinya itu kan amburadul kan. Artinya problem kita itu kan problem teknokrasi kan. Artinya teknokrasi itu begini, problem teknokrat itu bahwa program Prabowo ini tidak dipahami oleh lingkungan yang menjalankan itu, pembantu-bantunya. Kenapa? Karena ekosistemnya memang tidak terbangun. Jadi Prabowo ini, saya kira gini, kita lihat ini, yang paling nyata ini, soal MBG. MBG ini kan sebetulnya bagaimana Prabowo ini ingin menjalankan amatan undang-undang. Bahwa soal gizi anak, kalau dalam undang-undang kita ini kan pasal 33 ya. 33 ayat 1. Itu kan umur 0 sampai 9 tahun itu urusan gizi harus di kewajiban negara kan. Artinya bukan urusan domestik. Nah, ini sebetulnya kepengen menjalankan undang-undang. Terus dia bicara soal sekolah rakyat gitu. Ada hampir anak sekolah ini, kalau kamu lihat data ya, di BPS itu, antara lulusan SD ke SMP itu akan berkurang 30%. Tapi ini nanti data ini tolong ini. Dari SMP ke SMA ini juga akan berkurang. Sehingga kalau kamu lihat datanya, antara penerimaan SMP ke penerimaan SMA atau SMK dan penerimaan maupun penerimaan tinggi itu selalu menyusut. Artinya ada masyarakat yang putus sekolah di SD, ada masyarakat yang putus sekolah di SMP, ada masyarakat yang tidak kuliah menjelang SMA. Kenapa? Ada banyak faktor. Ada faktor biaya dan sebagainya. Waktu orang bicara kan, loh kan sekolah gratis. Loh ini bukan soal gratis itu. Ketika rakyat miskin itu, anak lulus SD, udah kamu nggak usah sekolah, kamu bantu kerja aja. Bukan soal dia ingin bahwa sekolah itu gratis atau tidak, tetapi dengan kemiskinan ini, maka orang tua menganggap bahwa anaknya, nggak usah sekolah deh, kerja aja. Lulus SMP, udahlah kamu udah SMP udah cukup. Nah ini banyak ditemukan. Saya banyak menemukan bahwa banyak anak Jakarta, ini orang Jakarta ini, Jakarta atau di Tangerang dan Bekasi itu, yang dia hanya lulus SMP. Nah,
Kenapa? Bukan soal, lu kan sekolah udah gratis, Anda kan bisa sekolah negeri gratis, lo iya gitu. Tetapi ketika keluarga miskin, daripada kamu membuang waktu sekolah, kamu kerja aja untuk membantu kehidupan orang tua. Nah, inilah yang kemudian Prabowo melihat kenyataan ini gitu. Oh ya udah kalau gitu kita bikin sekolah rakyat yang asrama, yang dia dihidupi, iya kan? Terus masyarakat miskin, kemudian kita data lagi nih. Mereka bagaimana mereka diintereskan kemiskinan itu, dikeluarkan dari lubang kemiskinan itu. Nah, kemiskinan kita ini kan kemiskinan struktural, Dik. Artinya begini, kemiskinan struktural kayak gini loh, Dik. Kalau orang tuanya miskin, ya kan, anaknya pasti miskin. Kenapa? Karena nggak sekolah. Kenapa nggak sekolah? Ya karena miskin. Nanti anaknya terus nih. Nah, kemiskinan ini kan harus diputuskan. Kemiskinan ini harus diputus. Maka kemudian Prabowo memberikan sekolah gratis kan, sekolah rakyat dan sebagainya, anak-anak dan sebagainya. Nah, ini kan konsep yang menurut saya sangat mulia. Terus yang ketiga soal koperasi nelayan nih, kampung nelayan. Masyarakat kita ini kan masyarakat agraris, bentangan laut kita itu sah. Tetapi produksi garam kita, produksi ikan kita itu sangat minim. Kenapa? Karena memang negara tidak pernah hadir di dalam produksi ikan ini. Nah, maka kemudian dibentuk kampung nelayan. Orang selalu bicara bahwa dana itu, uang di perputaran uang negara Indonesia itu selalu ditarik ke pusat. Monetasinya hampir 70% ke pusat itu. Maka kemudian itu harus dikembalikan ke daerah. Maka dibentuklah koperasi desa Merah Putih kan. Nah, ini kan konsep yang sangat bagus. Tetapi bahwa kemudian program-program ini dijalankan ini secara implementatif tidak dipersiapkan secara matang. Artinya apa? Bahwa kemudian ini seolah-olah tanpa rencana, tanpa pengawasan yang kuat. Nah, Indonesia ini, Dik, itu DNA-nya itu korupsi. Korupsi ya. DNA kita itu korupsi. Jadi korupsi ini justru akan menjadi bahan bakar ekonomi politik di Indonesia. Salah satu contoh begini. Ketika efisiensi ditekan, ketika anggaran itu tidak didistribusikan, karena apa? Mayoritas pengusaha-pengusaha kita itu bergantung pada APBN. Nah, karena bergantung pada APBN, itu kan menunggu kan. Jadi proyek-proyek itu begitu dihentikan, maka perputaran ekonomi di daerah nggak jalan. Padahal proyek-proyek itu adalah proyek pengadaan kan. Nah, atau soal proyek pembangunan. Jadi, nah, sistem kita, sistem ketergantungan terhadap proyek APBN inilah yang membuka celah yang namanya korupsi. Kalau kita bicara ini kan ini namanya teorinya broken windows. Broken windows itu gini loh. Ketika ada celah jendela yang retak, maka ada kemungkinan atau keinginan pencuri untuk masuk rumah. Kalau di Indonesia itu setiap kebijakan, setiap proyek itu dengan pengawasan yang sangat longgar, maka memungkinkan orang untuk korupsi. Nah, korupsi ini sudah mendarah daging dan memang DNA kita itu korupsi. Sejak zaman pra-kemerdekaan, sejak zaman kerajaan itu kita sudah ada upeti. Ketika kemudian Belanda ke sini itu dia membayar ke adipati juga korup. Ketika kita mendirikan bangsa kita itu juga karena kita itu terlalu lama miskin, begitu kita lihat sesuatu yang berlimpah terus kita makan itu kan. Terus di zaman Soeharto adanya KKN gitu. Terus nah, kebijakan-kebijakan Indonesia ini atau sistem politik di Indonesia ini terlalu rentan. Jadi kalau misalnya saya yakin Prabowo ini kan punya niat untuk menghapus korupsi itu, mungkin dia komitmennya sangat luar biasa ya. Misalnya saya pernah mendengar gini, ada satu cerita bahwa Prabowo itu diminta oleh seseorang yang presiden sebelumnya untuk membela salah satu menteri yang dijerat korupsi oleh kejaksaan. Nah, terus Prabowo itu menjawab itu, ya memang ini data dari Kejagung memang korupsinya ada, jadi saya nggak akan bela. Jadi dia nggak dibela itu, padahal ini orangnya presiden lama itu. Ini artinya apa? Sebetulnya Prabowo ini punya keinginan untuk itu.
Nah, tetapi inilah yang kemudian apa yang diinginkan oleh Prabowo ini tidak didukung oleh ekosistem yang ada. Ekosistem pemerintahannya itu masih bersifat kapitalistik, masih berbasis proyek. Jadi ketika Prabowo itu mengeluarkan program baru, maka di otak para eksekutif maupun di otak para legislatif maupun di pemerintahnya ini proyek. Jadi bukan lagi membangun bangsa gitu. Nah, inilah yang dinamakan bahwa negara kita ini karena DNA korupsi maka tumbuhnya yang namanya kartel itu. Nah, kartel ini diwujudkan di dalam dunia nyata kita ini, dalam pemerintahan itu, yaitu para pemburu ente itu. Semua kebijakan itu pasti para pemburu ente itu akan ngejar itu. Jadi begini, kita mau bicara soal BGN, dapur. Semua anggota DPR, semua partai punya dapur. Iya kan? Semua proyek. Begitu kita bicara koperasi desa, institusi kepingin mengkooptasi. Yang kita katakan kan, kepingin bahwa oh ini jatah kita ini. Ya kan, kita bicara kamu nelayan, oh ini jatah kita ini. Mau kamu katakan itu golongan mana, tetapi bahwa mindset mereka ketika kemudian ini ada program Prabowo yang diniatkan itu sebagai satu program yang unggulan, tapi kemudian mereka memahami itu sebagai proyek. Inilah yang kemudian bahwa sebetulnya yang perlu dibenahi itu adalah soal konsep kita bernegara. Yang harus dibenahi itu adalah bagaimana mekanisme kontrol. Ketika legislatif dengan eksekutif itu bersekongkol, maka jalan satu-satunya adalah kita membentuk yang namanya Dewan Kontrol Nasional. Dewan Kontrol Nasional itu apa? Ya rakyat. Siapa yang wakili rakyat? Mahasiswa. Salurannya mahasiswa mana? Ya sudah, ada sosmed, ada ruang DPR, dan ada di jalan. Nah, kalau pemerintah itu tidak mau diprotes di jalan, selesaikanlah itu. Ketika muncul diriak narasi di sosmed itu begitu terjadi, segera selesaikan. Begitu orang dapat ke DPR, segera DPR itu menyampaikan ke eksekutif. Begitu itu tidak, maka kontrol itu terjadi di jalan-jalan. Nah, soal kembali ke reformasi jilid 2. Saya kira reformasi jilid 2 itu terlalu ya karena itu cuma romantisme, saya anggap itu tidak terlalu ini ya, enggak saya pikirkan ya. Tetapi bahwa sekarang fungsi apa yang dilakukan oleh mahasiswa hanya bersifat kritik gitu lah. Artinya kritik yang sifatnya yang sedikit pressure aja. Artinya belum menjadi gelombang aksi besar. Aksi gelombang besar itu ketika keterlibatan rakyat itu terlibat secara langsung di dalam gerakan aksi mahasiswa. Ketika rakyat itu masih diam, artinya ini masih bersifat kritik kebijakan. Nah, ketika kemudian itu aksi sudah sampai ke melibatkan partisipasi rakyat, ya itulah kemudian pemerintah sudah harus membuat lampu kuning. Artinya dia harus merubah kebijakan, harus melakukan kerja ekstra bahwa bagaimana meyakinkan rakyat ini gitu. Nah, dari narasi yang dikembangkan, yang dibangun itu oleh mahasiswa itu, saya tidak menemukan bahwa mereka tidak setuju dengan Prabowo. Ya kalau soal kemudian ada Tio dia ngomongnya terlalu sarkas terhadap Prabowo, ya namanya orang namanya protes kan. Ya kan? Bahwa kemudian kita menuntut, ya kalau kamu itu kritik harus kasih solusi, ya nggak bisa juga. Ya kan? Terus bagi mahasiswa inilah satu bentuk bagaimana dia itu adalah tanggung jawab sosial dia itu sebagai masyarakat terdidik itu. Kalau aku malah bangga itu ada mahasiswa yang protes. Kalau ya misalnya nih kita jadi presiden, ya kamu protes apa? Tugasku ini adalah ketika kamu protes saya memperbaiki diri. Tugas pemerintah utama ini adalah ketika kamu protes saya akan memperbaiki ini. Saya tawarkan nih, ini programku nih. Ternyata rakyat setuju. Oke, setuju kan? Ya udah, di dalam perjalanan itu kemudian ada penyelewengan dan sebagainya. Ya itulah yang kemudian akan aku perbaiki. Misalnya BGN, oh korupsi, ya udah Dadan sama si Sony sama ini kita pecat, terus kita penjara. Dan itu ada fakta hukumnya. Oke. Yang lain juga sama gitu. Nah, cuman kemudian ini kan yang menjadi problem ini adalah pemerintah Prabowo melakukan itu setelah ada protes.
Kan menurutku Prabowo ini kan juga harus mempunyai soal kepekaan atau mitigasi. Jadi setiap program itu harus ada mitigasi. Nah, Prabowo ini menurutku ini kurang di situ. Jadi mitigasinya terhadap setiap program-program yang dijalankan itu tidak jalan. Sehingga apa yang dilaporkan itu ya dia terima bagus-bagus semua gitu. Nah, ya kalau menurutku ya kita partai ya. Kalau partai sih saya sebagai Partai Kembang Bangsa saya sebenarnya menginginkan bahwa Bapak harus merubah pola rekrutmen pembantu di pemerintah. Selama ini kan kita bicara soal apa yang jadi menteri ini kan semua adalah ketua partai politik, terus dia adalah pejabat-pejabat lama. Nah, kalau pejabat-pejabat lama ini Pak Prabowo ingin merubah bangsa Indonesia, wajah Indonesia yang menjadi wajah negara yang hebat, anti korupsi dan sebagainya. Tetapi menggunakan sumber daya lama. Ya kan Bapak kayak tadinya ini kucing ini yang tadinya itu ditaruh di tempat yang penuh ikan asin, ya kan? Terus kemudian Bapak ingin merubah agar dia tidak makan asin, dia di tempat yang banyak ikan mas, ikan mujair. Ya dia cuman beda aja, yang tadinya itu menggarong ikan asin sekarang menggarong ikan mas. Cuman beda pola aja gitu. Nah, inilah yang kemudian harus kita cermati. Menurutku Partai Kembang Bangsa menginginkan, ya ayo Pak, mulailah gitu. Kami akan mendukung Anda. Kami mendukung Anda bahwa visi tentang kedaulatan energi dan ketahanan pangan Bapak ini menurut partai kami itu sangat luar biasa. Dan ini jalan satu-satunya untuk memperbaiki Indonesia, mensejahterakan rakyat dan mengangkat derajat martabat rakyat Indonesia. Cuman problemnya ekosistem yang Bapak bangun ini adalah ekosistem lama yang menurutku sangat korup. Ya kan? Kalau Pak Prabowo masih menggunakan sumber daya lama yang dia sudah membangun ekosistem lama yang korup ini masih tetap dipertahankan, maka program Pak Prabowo ini akan sia-sia sampai di 2009. Kenapa Partai Kembang Bangsa itu masih dukung Prabowo di 2029? Karena harapannya begitu 2029 Pak Prabowo jadi presiden lagi, maka kemudian kita akan memberikan masukan bahwa mulailah kita menjalankan pemerintahan itu berdasarkan meritokrasi untuk rekrutmen pembantu-pembantunya atau pemerintahannya. Yang kedua, kita akan melakukan reformasi di tingkat pejabat publik. Nah, itu baru benar. Ya kan? Revolusi 2 ya gitu. Revolusi jilid 2. Menurutku ya kalau kita mau masih pakai romantisme itu, reformasi jilid 2 itu sekarang itu adalah melakukan kudeta terhadap pembantu-pembantu Pak Prabowo yang korup itu. Ya kan? Kita akan dukung Prabowo, ya kan? Tapi kita akan dukung Pak Prabowo melakukan kudeta atau kita melakukan kudeta terhadap pembantu-pembantunya. Ini baru reformasi jilid 2. Jadi reformasi dengan konteks yang agak berbeda, yang lebih progresif lah katakan. Oh ya kan ini bukan gini, bukan berbeda dik gitu loh. Kalau kita mengganti presiden saat ini, kita tidak menemukan tokoh atau tokoh yang memiliki komitmen yang menurut saya bisa kita andalkan. Nah udahlah ini Pak Prabowo ini mempunyai visi yang bagus. Cuman kelemahannya soal bagaimana dia mengelola ekosistemnya kan. Nah sekarang yang mau kita dongkel itu, ya udah ekosistemnya kita dongkel. Ayo Pak, di negara kita itu masih banyak orang yang berkualitas, yang punya berkomitmen terhadap bangsa ini sangat banyak. Siap. Kalau ini memang Pak Prabowo ingin menjalankan amanat mahasiswa yang saya katakan tadi romantisme itu, yaitu reformasi jilid 2. Kalau kemarin reformasi jilid 2 itu yang menjalankan rakyat, sekarang presiden. Kan? Presiden mencanangkan reformasi jilid 2 di pemerintahannya. Orang-orang yang korup, yang tidak komitmen dan sebagainya kita jangan. Pak Prabowo sudah bilang bahwa di pemerintahan saya akan saya ini. Ini baru omongan Pak Prabowo. Rakyat hanya butuh
itu diimplementasikan di dalam setiap kebijakan yang ada. Dan itu akan diteliti oleh rakyat setiap hari. Itu reformasi jilid 2. Kalau kita menggunakan istilah romantisme gerakan mahasiswa itu. Siap. Jadi Ya kan? dalam rentetan permasalahan yang hari ini terjadi, Pak, dengan masukan-masukan yang konstruktif, saya teringat salah satu pemikiran Buya Syafi'i Ma'arif. Beliau ini kemarin kita kebetulan mengingat salah satu pemikiran Buya Syafi'i Ma'arif lah. Jadi ada tadarus intelektual, Pak, mengenang pemikiran Buya Syafi'i Ma'arif lah. Beliau mengatakan gini, Pak. Jadi akhir-akhir ini dan beberapa dekade ke belakang dan ke depan itu kita selalu diwarisi apa yang menjadi permasalahan bangsa. Sebelum kita melakukan perbaikan itu dan berhasil memberikan masukan dan kebaikan apa yang kita lakukan, ternyata lagi-lagi kita diwarisi apa yang menjadi kesalahan dan permasalahan yang tiada henti dengan begitu habisnya. Pada akhirnya kan kita butuh suatu kepemimpinan keteladanan moral, Pak. Dan kepemimpinan yang mempunyai corak yang autentik gitu. Jadi kita tuh krisis akan keteladanan moral. Pemimpin yang mempunyai keteladanan moral dan pemimpin yang mempunyai konsep kepemimpinan yang autentik. Itu sekelumit yang hari ini kita perlu refleksikan bersama, sebenarnya apa sih masalah bangsa ini? Dan sebenarnya kemana arah pemerintahan Indonesia ini akan berlabuh, dan bagaimana para kabinet itu bekerja sebagaimana mestinya. Nah, itu kan suatu reflektif barangkali kita yang perlu merefleksikan sebagai manifestasi arah langkah juang amanat kita sebagai para pemimpin negeri ini. Nah, kira-kira menurut kawan Joko nih, dengan sekelumit masalah yang hari ini terjadi, dengan berbagai persoalan yang hari ini terjadi, dengan misalkan kita mempunyai salah satu pemimpin Presiden Prabowo yang hari ini punya ya logical fallacy ataupun political will ataupun kebijakan-kebijakan politik yang hari ini bisa dikatakan kalau saya baca realitas atau banyak juga pengamat, nggak ada yang salah dalam kebijakan ini. Hanya ketidaktepatan dalam pengelolaan instrumen-instrumen yang lainnya yang tadi kawan Joko sebut. Bahwa salah satu program dan program lain itu baik secara implikasi tapi tidak baik dalam pengelolaan. Nah, maka kan ini perenungan yang perlu kita refleksikan bersama, sebenarnya apa inti akar masalah bangsa ini dan kemana arah Indonesia ke depan nanti yang menjadi cita-cita besar pemimpin Prabowo, Presiden Prabowo. Nah, itu kan kalau ini kan dulu di bukunya Buya Ma'arif kan. Kalau nggak salah itu dia bicara soal autentifikasi soal bangsa kan. Nah, kalau itu kan kita gini, sebenarnya Gema Bangsa ini sudah memikirkan bahwa kita harus kembali ke jati diri Indonesia. Kalau dulu Cak Nur itu, Nur Khalis Majid itu pernah mengatakan bahwa Indonesia adalah kita. Artinya ini kan autentifikasi ideologi bangsa Indonesia. Nah, ini yang nggak pernah kita terjemahkan. Yang kita terjemahkan selalu kultur rakyat Indonesia yang kemudian diimplementasikan yaitu melalui kultur korup dan DNA korup itu. Ini yang kemudian harus kita, menurutku itu harus kita kaji lagi. Sebetulnya wajah Indonesia seperti apa? Indonesia ini kan berdiri bukan semerta-merta menjadi negara baru, tetapi tadinya kan ada negara-negara kecil yang namanya desa, yang namanya adat dan sebagainya. Mereka punya yang namanya aturan, mempunyai hukum, mempunyai asas dan sebagainya. Nah, aturan-aturan itulah yang kemudian sudah berkembang di publik. Nah, memang kemudian sebagian besar aturan-aturan itu, nilai-nilai itu diambil oleh bangsa Indonesia ini sebagai satu aturan itu. Tetapi sebagian besar masih warisan kolonial kan. Nah, kita harus kembali ke jati diri kita. Sebetulnya Indonesia itu
seperti apa, mau apa. Bahwa kita ini kan sebetulnya adalah sebelum negara ini ada, kita itu sudah punya yang namanya kedaulatan. Ini biar kita nggak ahistoris nih. Kita itu sudah punya kedaulatan. Kedaulatan itu dalam bentuk yaitu desa-desa itu. Nah, terus yang kedua, kita juga sebetulnya sebelum ada negara ini, kita juga punya kemandirian. Kalau kita itu tidak punya kedaulatan lokal, kemandirian lokal, dengan adanya kolonialisasi, dengan adanya VOC, yang kemudian dananya yang dikasihkan ke bangsa kita itu dikorupsi oleh para adipati-adipati itu atau para petinggi-petinggi itu, rakyat kita itu sudah punah. Kalau kita pikir logika ya, bagaimana brutalitas para pemimpin lokal ini yang dulu dia itu menerima kompensasi dari Belanda maupun dari VOC ini, itu dia korupsi secara brutal. Terus masyarakat kita itu masih ada. Artinya rakyat kita itu mempunyai ketahanan survival. Artinya metode survival yang mungkin itu hanya ciri khas orang Indonesia. Nah, bentuk kedaulatan dan kemandirian ini menurutku itu harus kembalikan. Yang dalam bentuk yang namanya otonomi atau yang namanya desentralisasi. Memang sebagian program Pak Prabowo ini yang begitu mulia untuk membangun ketahanan dan kedaulatan ini itu dijalankan secara sentralistik. Kalau Rocky Gerung mengatakan kenapa harus ada sentralisme itu? Sentralisme itu kan kalau argumentasi Rocky Gerung dijalankan oleh Prabowo dan itu dianggap benar karena lanskap masyarakat kita itu kan feodal. Kalau tidak ada instruksi mereka nggak jalan. Tetapi juga harusnya menurut saya jati diri itu atau jati diri bangsa kita itu tugas Prabowo lah untuk mengembalikan itu. Kembalikan itu semangat kemandirian, semangat survival masyarakat lokal itu, ya kan? Bukan dengan top down gitu, tapi dengan stimulan. Kan sebetulnya ya kalau saya jadi menterinya sih gini, ya kan? Sebenarnya sederhana aja. Masyarakat ini kan sebetulnya komponen itu, ekosistemnya sudah terbangun tuh di masyarakat desa ini. Yang menjadi penting itu sekarang ini adalah bagaimana kita itu membuat yang namanya satu stimulan terhadap desa-desa itu. Kan kita sudah ada BUMDes, sudah ada KUD dan sebagainya. Tinggal bagaimana kalau itu memang efektif kita stimulasi. Kalau yang tidak ada kita bikin yang namanya inkubator ekonomi desa. Nah, sehingga wajah antara desa dengan yang lain itu pasti berbeda. Karena mereka mempunyai aturan dan kultur yang berbeda. Ya kan? Oke lah kalau kemudian KDMP itu dijadikan satu bentuk bagaimana membangun kedaulatan. Tetapi kalau kemudian itu seragam, maka membuka celah dan itu diserahkan oleh elit desa, maka akan membuka celah yang namanya korupsi. Nah, kita harus belajar dari situ. Bahwa kita ini kenapa korupsi terjadi merajalela ini karena celah-celah korupsi itu ada. Nah, sekarang celah korupsi itu ada, pelakunya yang memiliki DNA korupsi kan. Ya sudah. Nah, inilah yang kemudian harus kita bangun. Nah, ini yang menurutku Pak Prabowo ini harus mulai berpikir ke sana. Artinya apa? Kita harus membuat satu kajian. Kita kembalikan Indonesia pada jati diri bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu tidak bisa dijadikan negara yang sifatnya sentralistik. Kenapa? Karena kita multikultur. Nggak bisa sentralistik. Ya kan? Karena kita multikultur. Kalau dulu sentralistik zaman Soeharto itu, kenapa kemudian itu gagal menurutku? Karena sistem pemerintahan Soeharto itu yang sentralistik itu lebih banyak kejawanisasi. Ya kan? Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh Prabowo ini kan sebetulnya kan semangatnya desentralistik gitu. Tapi implementasinya sentralistik. Kan membangun ekonomi desa itu kan sentralisme ke ekonomi kan. Tetapi kalau pelaksanaannya sentralistik itu kan bertabrakan. Nah, ini yang sebetulnya harus dikaji lagi. Nah, memang Pak Prabowo memang menurut saya butuh ekstra ya, butuh kerja ekstra agar
semua program-program itu bisa dijalankan sesuai dengan kebutuhan publik, sesuai dengan kultur, dan sesuai dengan keadaan yang sekarang. Artinya apa? Dibutuhkan relevansi, ya kan, antara program dengan keadaan, dengan kapasitas publik ini, itu harus sesuai. Ini enggak. Salah satunya yang paling jelas begini, ketika desa itu dibangunkan KDMP, dibiayai, terus dia menjalankan usaha, terus dia diminta untuk membayar angsuran hutang pinjaman yang itu membangun tempat dan fasilitas. Kapasitas publik beda-beda. Terus saya lihat juga materi atau yang diisi di KDMP itu semuanya seragam. Kayak Indomaret, kayak Alfamaret itu. Jadi ini hanya mengambil alih dari private ke urusan negara. Yang tadinya Indomaret dipindah ke sini gitu. Sebetulnya problem masyarakat bukan soal dia ingin membeli sabun, bukan dia membeli rokok, dia membeli ciki-ciki atau membeli bumbu gitu. Karena itu sudah ada di warung Madura, di warung Klontong kan. Yang menjadi problem masyarakat desa itu, yang namanya koperasi desa itu, ya bagaimana kebutuhan pupuk, bagaimana kebutuhan gas, bagaimana kebutuhan variabel yang mendukung sumber ekonomi mereka. Ya, pada akhirnya kan gini kawan Joko, kenapa saya pertanyakan apa yang menjadi perenungan kita sebagai warga negara lah. Karena partai politik itu salah satu instrumen apa yang menjadi ketangan panjangan rakyat dalam kita sistem demokrasi. Maka kenapa saya pertanyakan kita perlu refleksi dan berbenah sebenarnya apa sih tujuan kita bernegara, titik balik apa yang perlu kita renungkan. Karena deretan panjang permasalahan yang diwarisi dan datang lagi itu belum selesai terbereskan, tapi kita selalu datang dengan siklus yang sama. Sehingga pada akhirnya masyarakat menjadi lelah dan tidak percaya apa yang menjadi partai politik dan pemerintah. Itu yang dinamakan kebiasaan kita dan antras terhadap masyarakat termasuk partai politik. Terbukti loh, ternyata survei masyarakat kepercayaannya terhadap partai politik dan pemerintah tuh rendah kok. Walaupun misalkan pemerintahan Prabowo misalkan persentasenya 58%, 70% percaya. Nah itu kan kita paham bagaimana cara kerja survei itu di lapangan. Tapi pada implikasinya hari ini masyarakat antras terhadap partai politik, apalagi pemerintah, hingga terbentuklah tadi akumulasi kekecewaan menjadi demonstrasi dan lain sebagainya. Karena bentuk kekecewaan itulah dengan banyaknya kasus korupsi. Ya kalau korupsi udah kita itu sudah akut dan tersistematis lah di Indonesia. Tadi kawan Joko menyebut ini udah DNA kita tuh DNA korupsi. Berarti itu udah yang mendarah daging dan akut. Entah itu menjadi sistem politik kita yang memang absurd dengan biaya kos politik mahal, atau memang sistem penegakan hukum kita yang lemah dan lain sebagainya. Itu bisa kita kaji bersama lah apa yang menjadi persoalan itu. Nah hingga pertanyaan pada terakhir intinya saya mempertanyakan adalah loh ini Partai Gema Bangsa itu partai baru gitu. Partai baru dengan di Indonesia itu jumlah partai baru dan jumlah partai lama tuh variatif banyak gitu. Apalagi sekarang banyak yang mendirikan partai baru dan yang partai lama pun banyak. Nah pertanyaannya adalah sejauh mana Partai Gema Bangsa bisa menjaga trust masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Dan apakah memang dengan jargon desentralisasi politik dan kemandirian bangsa itu menjadi corak yang berbeda dari partai-partai yang ada hari ini. Nah, kira-kira itu bisa diterjemahkan atau seperti apa terhadap masyarakat? Ya, semua partai politik memang kan mempunyai satu cita-cita, satu background yang berbeda-beda. Partai politik yang ada kan tugas sekarang itu bagaimana mempertahankan, memainten partai itu agar tetap bisa menjadi partai yang eksis kan. Nah, tetapi bahwa sekarang ini, kondisi sekarang ini, kalau tidak ada situasi yang
akut ya kan. Krisis yang akut sampai krisis moral yang tadi aku katakan soal karena DNA kita politik, partai politik kita sudah masuk di dalam kartel politik dan jadi pemburu rente, terus para pejabat jabatan juga sama gitu kan. Maka mungkin semua kawan-kawan aktivis yang masih mempunyai komitmen terhadap bangsa kita ini itu juga mempunyai hal yang sama gitu. Bagaimana kita ini ingin merubah itu gitu. Tapi tadinya aku melihatnya bahwa rakyat ini sama partai politik ini kan juga sudah pesimis ya gitu kan. Tetapi bahwa konstitusi kita ini kan untuk merubah bangsa ini memang harus lahir di eksekutif. Mau nggak mau harus maka kemudian parpol. Ya maka partai, kalau kita menganut sistem demokrasi pemilu ya kita harus punya partai politik. Memang ini berat, Dik. Artinya Partai Gema Bangsa ini tantangannya bukan bagaimana kita bicara soal menaikkan elektabilitas elektoral kita gitu. Tetapi bagaimana kita itu juga menunjukkan wajah yang memang itu wajah kita itu bisa dibaca oleh rakyat itu bahwa ini adalah partai yang mempunyai komitmen. Ini kan yang harus kita pikirkan itu. Nah, sekarang begini, paling tidak Partai Gema Bangsa ini adalah menerapkan aturan-aturan bagaimana kita pertama kali kita akan memutus yang namanya DNA politik yang korup itu kita putus dulu. Salah satu cara adalah bahwa Partai Gema Bangsa tidak akan memberi ruang sejengkal pun kepada para koruptor. Itu yang pertama. Kenapa? Karena sekarang ini partai-partai politik ini juga memberi ruang terlebar kepada para mantan narapidana korupsi, ya kan? Bahkan dikasih karpet merah untuk masuk ke partai politik. Nah, gimana kita bicara memberantas korupsi sementara perilaku partai politik membuka ruang pada para narapidana politik, mantan narapidana politik itu, ya kan? Untuk masuk dan dikasih privilege. Gimana itu? Kan gitu. Bahkan ada mantan narapidana politik membentuk partai politik. Terus dia bercita-cita mulia. Ini kan logika yang menurut saya orang mikir, rakyat kan mikir ya ini kan gitu. Nah, inilah yang dilakukan Partai Gema Bangsa. Pertama, kita akan tidak memberi satu jengkal pun kepada para koruptor. Ini tujuan kita untuk memutus DNA itu. Bahwa DNA politik ekonomi yang korup itu harus kita putus dulu deh. Ya kan? Itu minimal itu. Ini sebagai komitmen kita. Yang kedua, kita akan kembali kepada jati diri bangsa Indonesia. Di mana kedaulatan dan otonomi lokal itu diperjuangkan. Artinya otonomi lokal ini bukan kemudian mereka berjalan sendiri, tapi kita harus menerapkan semua kebijakan-kebijakan itu berbasis lokal, berbasis desa, berbasis kampung. Desentralisasi. Ya, kalau dulu saya punya yang namanya program itu adalah program bagaimana kita mengembalikan kampung halaman Indonesia. Jadi bangsa Indonesia itu bagaimana kembali bisa mengelola, bisa melakukan proteksi, ya kan? Terus masyarakat itu menjalankan semua ritme kehidupan, semua aspek nilai dan sebagainya itu dijalankan berdasarkan kemampuan, kapasitas dan kebutuhan lokal, ya kan? Sehingga kita tahu, oh jati diri rakyat Indonesia itu seperti ini. Nah, ini yang kemudian harus kita lakukan. Jadi segala bentuk yang sifatnya sentralistik di Gema Bangsa tidak berlaku. Tidak ada tradisi di Gema Bangsa ini yang menganggap strata yang lebih tinggi itu lebih mulia. Sehingga orang yang di bawah itu memberi upeti. Tetapi juga Partai Gema Bangsa tidak menganggap derajat martabat pengurus di bawahnya itu, kepemimpinan di bawahnya itu menjadi pemimpin yang lemah. Maka kita tidak ada yang namanya kita melakukan Tokohan. Menyogok. Politik mahar. Politik mahar. Berarti di Gema Bangsa komitmen politik anti mahar. Anti mahar. Ya kalau saya bicara soal anti mahar kan semua partai politik pasti akan bicara anti mahar kan. Karena itu memang mistifikasi partai politik yang diakui kan. Tetapi bahwa Gema Bangsa ini kita tidak ada yang namanya istilah atau tradisi
di mana semua timbal balik itu berdasarkan uang, tetapi semua timbal balik itu berdasarkan komitmen dan soal kapasitas. Itu yang penting. Dan yang ketiga, bahwa Partai Gema Bangsa ini kan kita punya 3 unsur. Satu, bagaimana kita membangun struktur politik, ya kan? Struktur politik yang memang mereka ini bertanggung jawab terhadap kemandirian dan kedaulatan di daerah. Yang kedua, bagaimana kita itu akan merebut posisi DPR agar kita itu mempunyai komposisi untuk melawan para kartel ini, kita mempunyai kekuatan yang seimbang. Maka dari struktur politik yang ada di bawah dengan di masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, dengan cita-cita kita untuk merebut posisi kursi parlemen ini, itu harus seimbang. Yang ketiga, kita bicara soal kepemimpinan nasional. Kepemimpinan nasional ini kita tetap saat ini masih menganggap bahwa Prabowo ini adalah satu-satunya yang masih memiliki komitmen terhadap perubahan nilai-nilai maupun perubahan perilaku kebijakan di Indonesia. Ini yang menurut kami, menurut partai ini kita masih melihat itu. Kemudian yang ada carut marutnya itu ya karena memang Pak Prabowo ini masih belum mampu atau masih mempunyai hitungan-hitungan politik ya, bahwa konsolidasi politik di internal itu belum selesai, sehingga kompromi politik, ruang-ruang kompromi itu masih terbuka lebar. Yang ini sebetulnya akan menghambat Pak Prabowo untuk menjalankan komitmen politik itu sebetulnya. Nah, makanya kita harus menggalang kekuatan sehingga ketika nanti Pak Prabowo berkuasa lagi atau menjadi presiden lagi, itu kekuatan politik kita untuk mendukung Prabowo menghabisi para kartel dan para pemburu rente ini, Prabowo mempunyai kekuatan politik yang cukup besar. Ini yang harus kita bangun gitu, dan kita harus mulai. Dan saya kira kalau Pak Prabowo itu bisa menarasikan atau bisa mengartikulasikan komitmen itu, saya kira rakyat akan mendukung. Saya tidak melihat ya dari aksi Agustus yang lalu terus aksi hari ini tidak ada yang meminta Pak Prabowo itu untuk mundur. Enggak ada. Nah, terus yang kedua, mereka hanya bicara BGN dihentikan. Sebenarnya bukan BGN yang dihentikan, tetapi bukan program pasal 33 itu yang dihentikan atau program pemberian gizi yang dihentikan. Tetapi cobalah itu dikoreksi. Kalau misalnya itu tidak layak atau tidak memungkinkan atau memberi ruang yang lebih luas untuk korupsi, kenapa tidak mencari jalan lain? Saya kira rakyat bicaranya soal itu. Nah, jadi menurut saya ingatkan kepada orang di lingkaran Pak Prabowo, nggak usah paranoid, nggak usah parno. Semakin Anda parno, semakin Anda itu membuat tandingan, semakin Anda itu mengklarifikasi yang Anda jalankan yang tidak sesuai harapan Prabowo itu, justru rakyat itu akan merasa tidak percaya. Justru ini akan mendelegitimasi pemerintahan Pak Prabowo. Menurut saya, ini kan soal orang yang mengikut Pak Prabowo merasa paranoid kan. Terus kalau ada terjadi apa-apa dianggap nggak kerja. Kalau nggak kerja atau nggak bisa jalankan takut direshuffle dan sebagainya. Ini yang menurut saya ini adalah penyakit penyakit pejabat kita. Ya kalau kamu tadi katakan loh kan di masyarakat di pemerintahan Prabowo kan banyak aktivis. Ya kan? Kan harusnya kan aktivis bisa mengkoreksi dan sebagainya gitu. Saya kira mereka itu juga paham gitu. Kalau misalnya kayak Budiman, kayak Nusron, kayak Agus Jabu, kayak Faisal Reza dan sebagainya, mereka aktivis-aktivis semua gitu. Maman itu aktivis. Sebenarnya mereka paham soal ini. Cuma kan mereka butuh bahasa yang pas gitu. Butuh penguatan politik, butuh kekuatan politik, karena ketika dia mencoba untuk berbeda, maka partai-partai yang dikuasai oleh oligarki, partai-partai yang dikuasai oleh kartel, partai-partai pemburu rente ini, itu justru akan membuat kedauan di internal. Saya kira mereka itu paham. Cuman saya kira rakyat perlu merefleksi ini, dan memang Prabowo ini dibutuhkan orang yang bisa menarasikan ini dengan jernih kepada rakyat. Begitu ini narasi itu terjadi, perubahan itu terjadi,
Terus bagaimana merubah wajah pemerintahan ini menjadi pemerintahan yang kapabel, pemerintahan yang berdasarkan meritokrasi. Saya kira rakyat akan percaya kembali. Ini kan persoal keberanian Pak Prabowo aja. Menurut saya Pak Prabowo nggak takut gitu. Rakyat mendukung aja gitu. Yang kita lawan itu adalah yang dituntut mahasiswa reformasi jilid 2 itu, bagaimana Prabowo terlibat di dalam reformasi jilid 2 itu untuk merubah tatanan yang ada di pemerintahan dia. Itu baru reformasi jilid 2 dan pasti mahasiswa akan mendukung itu. Siap, kawan Joko. Saya kira sudah panjang diskusi kita mengenai tadi berbagai permasalahan bangsa lah, mulai dari seharusnya pemerintahan Indonesia itu menjalankan meritokrasi di tengah krisis dengan konteks kakistokrasi lah ya. Jadi itu yang menjadi titik tumpu yang perlu kita banyak berbenah di negara ini, termasuk di dalam tubuh pemerintahan. Bahwa hari ini kita mengalami suatu persoalan yang terus berlanjut dan berulang, maka tugas hari ini pemerintah adalah berbenah apa yang menjadi kritikan dari mandat rakyat. Ya, ini saya tambahin dikit. Artinya gini loh, reformasi jilid 2 yang walaupun itu saya anggap romantisme, reformasi jilid 2 yang diusung mahasiswa itu sebetulnya itu adalah tanggung jawab Prabowo. Artinya Prabowo itu udah harus menjalankan reformasi jilid 2. Nah, ini Pak Prabowo ini juga harus sadar, Bapak ini adalah bagian dari gerakan politik gitu. Ayo laksanakan itu reformasi jilid 2 di tubuh pemerintahan Pak Prabowo itu. Kalau kemarin pelakunya mahasiswa, ini mahasiswa dengan Pak Prabowo melakukan reformasi. Ya kan, kurang hebat apa mahasiswa itu. Dan cuman ini butuh satu kemauan atau komitmen Pak Prabowo untuk melakukan itu. Ini kan gitu, soal kesamaan persepsi yang perlu menjadi suatu substansi yang masif dan progresif. Makanya Pak Prabowo ini pembantu-pembantunya itu pahami itu gerakan mahasiswa. Jangan diklarifikasi, malah dikonter dan sebagainya. Ini kan kebodohan yang primitif menurut saya itu. Saya kira itu kawan Joko, sudah panjang kita diskusi mengenai berbagai permasalahan bangsa, mulai dari tadi korupsi, reformasi jilid 2, pemerintahan kabinet merah putih dan lain sebagainya. Semoga dalam diskursus ini mampu memberikan insight dan sarana alternatif untuk bisa diterjemahkan terhadap apa yang menjadi keharusan pemerintah dalam berperilaku, dalam menjalankan amanah konstitusi dalam bernegara. Saya ucapkan terima kasih. Siap, kawan Joko. Kita diskusi lagi. Obrolan Gema Kebangsaan. Saya kira itu, saya selaku host pamit. Sampai jumpa di obrolan Gema Kebangsaan selanjutnya. Salam Indonesia Mandiri, Indonesia Reborn. Take off.